Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor satu, yaitu definisi dari pembelaan negara. Jadi, menurut saya, definisi dari pembelaan negara itu merupakan suatu sikap dan tekad, juga tindakan warga negara yang sifatnya terpadu, menyeluruh, dan teratur, dan juga berlanjut. Kemudian ditandai dengan kecintaannya pada tanah air, dan serta kesadarannya dalam berbangsa, bernegara Indonesia, dan memiliki keyakinan dan kesaktian dari Pancasila yang merupakan ideologi dari negara kita. Kemudian sesungguhnya wajib bagi setiap elemen-elemen masyarakat, baik itu di kalangan atas, kalangan menengah, kalangan bawah, untuk selalu ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 27 ayat 3. Pasal itu mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2, yaitu tentang bagaimana sih dinamika ketahanan nasional terkait dengan bidang ilmu yang ditekuni, yaitu bidang ilmu yang saya tekuni sekarang, yaitu kehutanan. Jadi saya akan memberikan pemahaman ataupun gambaran awal dari dinamika ketahanan nasional di masa pandemi COVID-19 sekarang. Jadi ancaman yang ada di depan mata sekarang ialah perlambatan ekonomi global, yang dimana karena sebagian negara telah menetapkan pembatasan ruang gerak barang dari luar negeri, aktivitas ekspor dan impor tentu akan terhenti. Jadi devisa negara tentu akan menurun, dan termasuk negara Indonesia. Jadi ketika beberapa keuangan negara menurun, tentu dilakukan perlu penyesuaian terhadap RAPBN, dan tentu APBN tersebut berasal dari anggaran APBN tersebut juga berasal dari sektor kehutanan, yaitu melalui ekspor hasil hutan maupun hasil hutan bukan kayu. Jadi solusi yang saya berikan pada kali ini yaitu pada momen seperti inilah, marilah kita membangun solidaritas seluruh elemen masyarakat. Kemudian pemerintah harus bekerja sama dengan elemen-elemen organisasi masyarakat, masyarakat sipil, perusahaan, bahkan masyarakat luas, tentang langkah-langkah yang harus diambil pemerintah untuk dilaksanakan secara bersama. Jadi pemerintah perlu berperan sebagai komando yang setiap perintahnya harus diikuti oleh semua elemen bangsa. Tanpa adanya kerjasama, sangat sulit untuk meredam penyebaran virus COVID-19 ini. Jadi dalam konteks ketahanan nasional, daya tahan kita sebagai bangsa memang tengah diuji, dimulai dari kondisi fisik ataupun ketangguhan masyarakat dalam menyiapkan kondisi fisik untuk bisa bertahan melawan virus COVID-19 ini. Jadi konfigurasi kekuatan militer baik non militer itu untuk mengantisipasi kemungkinan ke depannya. Jadi kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan imbauan dari pemerintah, tidak keluar rumah selama proses isolasi diri, kemudian akan terciptanya solidaritas sesama warga negara. Misalkan ketika dalam bencana, kemudian apakah citra sebagai bangsa yang gotong royong masih mengakar atau tidak? Sungguh pertanyaan retoris. Atau malah sebaliknya, di tengah bencana muncul orang-orang yang egois, hanya mempertimbangkan keuntungan pribadi dengan misalkan memborong semua bahan pangan yang ada di pasaran, kemudian mengambil keuntungan dari kebutuhan masyarakat yang tengah membutuhkan produk-produk kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dan lain-lain sebagainya. Jadi kesimpulannya bahwa kehadiran pemerintah sebagai pemimpin garda terdepan untuk melawan virus COVID-19 ini sangat dinantikan oleh bangsa sekarang ini.
Kemudian kebijakan-kebijakan nasional yang tepat dan terarah sangat dibutuhkan untuk masa sekarang ini. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3, yaitu pada bagian A, yaitu jadi definisi pahlawan. Jadi menurut saya definisi pahlawan tersebut merupakan suatu orang yang menonjol karena kebenarannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, atau pejuang yang gagah dan berani. Jadi ketika seseorang menghargai dan selalu membantu orang lain, orang itu bisa dikatakan pahlawan. Karena sejujurnya pahlawan itu tidak hanya melalui pejuang melalui militer, tapi juga non militer, yaitu dengan sikap kita sebagai seseorang yang mencerminkan sikap dari seorang kepahlawanan. Saya akan melanjutkan pertanyaan untuk nomor 3 bagian B, yaitu tentang pemahaman definisi pahlawan. Kalau kita bandingkan dengan pernyataan Ahmad Yuryanto sekaligus juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 ya. Jadi apa yang dikatakan Ahmad Yuryanto itu bermakna bahwa orang yang tidak mementingkan diri sendiri, maka otomatis orang tersebut bermanfaat bagi orang lain. Sehingga apabila orang tersebut bisa membimbing dirinya sendiri, maka otomatis dia bisa membimbing masyarakat, bahkan bangsa, dia bisa membimbingnya. Maka orang tersebut dapat kita kategorikan sebagai pahlawan untuk bangsa kita, bahkan untuk masyarakat, bahkan untuk dirinya sendiri. Jadi saya akan melanjutkan pertanyaan dari nomor 3 untuk bagian C. Jadi sejujurnya setiap orang itu berhak menjadi pahlawan. Jadi kalau kita memikirkan siapakah pahlawan dalam konteks kasus COVID-19 sekarang ini, yaitu orang yang mau mentaati kebijakan pemerintah dan memikirkan dampak dari perbuatan yang dilakukannya. Jadi menurut saya, kemudian apabila seluruh masyarakat mau mentaati kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka dia telah menyelamatkan bangsa ini, dan sekaligus dia telah menjadi pahlawan untuk keselamatan bangsa ini. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.